Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 3001 sampai bab 3004. Itu hanya pemikiran sempitmu, penglihatanmu seperti ini. Sejujurnya, kami menjaga pembuluh darah super spiritual yang tidak kalah dengan yang ada di bawah gletser Antartika. Pria itu berkata dengan ringan, "Apa?" Smith dan yang lainnya menjadi gila saat mendengar ini. Ternyata kekuatan di balik kerajaan elang perang juga mengandalkan kekuatan super spiritual untuk bertahan hidup. Tidak ada yang mengharapkan ini. Di saat yang sama, semua orang juga ingin memahami mengapa kekuatan di baliknya begitu menakutkan. Ledakan pembuluh darah super spiritual di bawah gletser Antartika sudah cukup untuk mengubah seluruh dunia. Dunia asli telah diubah menjadi ini. Berapa banyak sumber daya yang muncul di seluruh dunia, dan berapa banyak dewa yang telah diciptakan. Namun, kekuatan di balik kerajaan elang perang memiliki nada super spiritual yang tidak kalah kuatnya dengan gletser Antartika. Oleh karena itu, sumber daya Ye Junlin memang bukan apa-apa. Bahkan setetes pun tidak ada dalam ember, mereka tidak menyukainya sama sekali. Tidak ada ide Smith yang memanfaatkan orang lain. Tidak dibutuhkan, itu bahkan tidak sepadan dengan usahanya. Tidak peduli seberapa kaya sumber daya Ye Junlin, sumber daya yang Anda peroleh hanyalah turunan dari aliran spiritual super di bawah gletser Antartika. Bagi mereka, hal itu bukan rahasia lagi. Mengejutkan, ini merupakan kejutan bagi Smith dan Nelson. Di masa lalu, mereka tidak tahu tentang kekuatan di balik kerajaan elang perang. Tidak ada referensi untuk memperkirakan kekuatan mereka. Saya hanya tahu itu kuat. Secara khusus, teknologi canggih dari War Eagle Nation mendukung mereka. Namun semuanya kabur dan tidak ada konsep pastinya. Sekarang ada referensi, pembuluh darah super spiritual. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa kuatnya kekuatan di balik ini. Itu benar-benar sangat menakutkan. Ia dapat mendetoksifikasi area ini, yang menunjukkan kekuatannya yang kuat. Meskipun ini adalah detoksifikasi, ini adalah perwujudan komprehensif dari kekuatan multisegi. Biro Perisai Langit hanya menganalisis beberapa racun, dan mereka sudah dapat mengatasinya. Jaraknya ribuan mil. Ye Junlin, kamu tidak pernah mengira racun putrimu bisa disembuhkan, kan? Smith tertawa. Ye Junlin tentu saja tidak bisa memikirkannya. Dia sedih tentang masalah ini sekarang. Di mana harapannya? Tidak bisa melihatnya, meskipun racun Junjun untuk sementara disegel oleh lapisan es, tidak ada cara untuk membukanya. Awalnya aku menaruh harapanku pada divisi penekan iblis Daxia. Jiao Tianyu dan yang lainnya mencari siang dan malam, tapi sekarang tidak ada petunjuk sama sekali. Apakah dia salah paham pada awalnya dan itu tidak ada sama sekali? Di mana orang-orang ini bisa bersembunyi? Karena kesal, dia meminta Dr. Dark untuk menyebarkan berita tersebut kepada dunia. Kekuatan yang menipu sumber dayanya dengan cepat menyerah dan mengembalikan sumber daya tersebut. Kalau tidak, jika dia mengetahuinya, dia akan membunuh semua orang. Segera pengumuman itu menyebar ke seluruh dunia. Tapi semua orang mulai menertawakan Ye Junlin. Dia baru saja menderita kerugian dari kekaisaran kiamat, dan sekarang dia ingin mengancam kekuatan yang menipunya. Itu hanyalah tugas orang bodoh. Organisasi Revenge Hydra juga menerima berita tersebut. Sekarang tim mereka semakin kuat. Apalagi dengan sumber daya yang diperoleh melalui penipuan, kekuatan mereka secara keseluruhan akan jauh lebih kuat. Mereka semua tertawa saat melihat pengumuman dari Ye Junlin. Ye Junlin, kami tidak hanya menipu sumber dayamu, kami juga menghancurkan catatan pertukaran darah, kami juga menghentikannya berkali-kali. Kami tidak hanya melakukannya sebelumnya, tetapi kami akan melakukannya di masa depan. Selama kamu tidak membalas dendam dari Hydra, kami akan melanjutkan. Anda masih ingin kami keluar dan menyerah? Anda terlalu banyak berpikir, kami hanya akan terus berbohong kepada Anda. Organisasi Revenge Hydra sangat arogan. Setelah musyawarah, Kerajaan Zanxiong memutuskan untuk mengirim utusan ke Kekaisaran Kiamat untuk berbicara. Mari kita bicara tentang apakah rahasia mendapatkan sumber daya Ye Junlin dapat dibagikan secara merata. Atau mungkin mendapat bagian dari kuenya, di luar kota Tianqi.
Dewa Perang Titan datang sebagai perwakilan, aura menakutkan menyelimuti seluruh kota kiamat. Sangat kuat, apakah ini yang terkuat di antara para dewa? Tak satu pun dari 900 dewa kita yang begitu kuat sebelumnya. Kaisar Apokalipse III menghela nafas, dan itu bukan hanya para Titan. Ada 8 dewa lain yang juga sangat kuat. Benar saja, para dewa juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dewa Perang Titan menggunakan aura di tubuhnya secara ekstrim. Akhirnya Kaisar Apokalipse III bertemu dengan Dewa Perang Titan. Dewa Perang Titan mengamati sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Kaisar Kiamat, kamu tetap bersikap rendah hati dan bahkan tidak memiliki dewa di sekitarmu." Iya, bahkan tidak ada dewa di seluruh kiamat kota, di mana hampir 1000 dewa di kekaisaran kiamatmu. Tidak hanya itu, tetapi tidak ada seorang pun yang dekat dengan para dewa dan tidak ada seorang pun yang berpotensi menjadi dewa. Dewa Perang Titan berkata dengan terkejut setelah mengamati. Mereka saling memandang, dan pikiran pertama mereka adalah bahwa semua dewa di kekaisaran kiamat harus menjalankan misi. Mereka merasa tugas ini tidak dapat dipisahkan dari rahasia sumber daya Ye Junlin. Ini, mereka tidak ada untuk saat ini. Kaisar Apokalipse berkeringat dingin. Jika orang lain mengetahuinya, mereka mungkin akan langsung menelan kekaisaran kiamat. Beraninya dia mengatakan itu, semua orang juga gemetar. Tepat setelah semua dewa dimusnahkan, kerajaan beruang perang terkuat mengirim orang. Bukankah ini membuat stres? Namun penampilan gugup mereka tampak di mata Dewa Perang Titan sehingga mereka takut akan mempertanyakan rahasia sumber daya Ye Junlin. Lagi pula, mereka akan gugup jika ditempatkan pada posisi orang lain. Dewa Perang Titan tersenyum dan berkata, "Kami di sini bukan untuk hal lain. Kami ingin bertanya tentang rahasia sumber daya Ye Junlin, dan bagaimana mengembangkan sumber daya di masa depan." Iya, menurut saya selera kiamat kekaisaran seharusnya tidak bisa memakan Ye Junlin dalam satu gigitan. Sumber daya King's Landing, kan, kami ingin memberikan sedikit bantuan. Utusan dari negara beruang perang berkata dengan nada tinggi. Faktanya, mereka datang ke sini untuk berbagi sumber daya. Jika saya mengatakan tujuannya secara langsung, itu akan menjadi rahasia bahwa saya menginginkan sumber daya Ye Junlin. Namun, mereka munafik dan tidak berani mengungkapkan tujuannya secara langsung. Ini, Kaisar Kiamat III sudah menduga ini. Saya sangat gugup ketika topik ini diangkat. Mungkinkah Kaisar Kiamat ingin memonopolinya dan tidak mau membaginya? Kata Dewa Perang Titan sambil tersenyum. Pikiran Kaisar Apokalipse III dan pejabat tinggi Kekaisaran Kiamat sedang berjalan dengan kecepatan tinggi saat ini. Sekarang pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan paksa. Jika kerajaan Zhan Xiong langsung marah dan memulai perang, akankah mereka memblokirnya dengan kepala? Tetapi jika Anda setuju dengan mereka, bagaimana mereka mengetahui rahasia sumber dayanya? Salah, mereka mengetahui rahasia sumber daya Ye Junlin. Ye Junlin mengatakan bahwa semua sumber dayanya berasal dari tanah terlarang tingkat pertama dan tanah terlarang tingkat kedua. Tapi ini hanya untuk Ye Junlin. Dia bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya dari area terlarang tingkat pertama. Bisakah orang lain? Jika Anda menceritakan rahasia ini, siapa yang akan mempercayainya? Orang-orang hanya akan mengira Anda memperlakukan diri sendiri seperti orang bodoh. Apakah kamu mencoba menyembunyikannya? Dewa Perang Titan bertanya. Kita semua melihat 10 pesawat Ye Junlin mengangkut sumber daya. Adapun rahasia sumber dayanya, jika aku tidak memberitahumu, maukah kamu membiarkan Ye Junlin pergi? Dewa Perang Titan terus bertanya. Kaisar Kiamat III tersenyum dan berkata, Saya dapat mengatakan bahwa kami tidak mendapatkan sumber daya Ye Junlin sama sekali, dan rahasia sumber dayanya diperolehnya di tanah terlarang tingkat pertama. Ini adalah tentatifnya penyataan. Tapi begitu kata-kata ini keluar, tidak ada yang percaya sama sekali. Dewa Perang Titan mencibir. Bukankah ini sedikit menghina? Anda tidak mendapatkan sumber daya Ye Junlin. Siapa yang percaya? Itu benar. Ada banyak sumber daya di tanah terlarang tingkat pertama, tapi ada begitu banyak binatang buas. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Bagaimana Ye Junlin bisa menjelajahi tanah terlarang tingkat pertama sendirian? Siapa yang kamu bujuk?
saya pikir Kekaisaran Kiamat tidak ingin mengatakannya sama sekali, ingin mengambilnya semua untuk dirimu sendiri, tergantung kita setuju atau tidak. Dewa Perang Titan tiba-tiba meninggikan suaranya, dan suasana menjadi tegang. Tiba-tiba, Kaisar Apokalipse III menjadi marah. Ya, jadi apa? Mereka bilang kerajaan Zanxiong Anda adalah yang terbaik di dunia, tapi saya, Kekaisaran Kiamat, tidak takut. Ayo, rampok kami, ayo kita mulai perang, siapa yang takut, siapa? Yang lain juga mengerti dan berkata dengan marah, ya, benar, ayo bertarung, siapa yang takut pada siapa? Jika mereka tunduk, mereka akan dipaksa oleh Dewa Perang Titan lagi dan lagi. Saya khawatir hal itu akan terungkap saat itu. Anda harus tegar, jika tidak maka akan menekan mereka. Ini juga lebih sesuai dengan gaya Kekaisaran Kiamat yang suka berperang. Benar saja, ekspresi Dewa Perang Titan berubah dan mereka memandangnya dengan curiga. Dalam hal ini tidak ada masalah. Kalau begitu, ayo pergi. Dengan sikap ini, Titan God of War dan yang lainnya tidak bisa terus memaksanya. Jika kita terus memaksakannya, kita hanya bisa melawan. Setelah kembali, ada yang salah dengan Kekaisaran Kiamat, seluruh kota kiamat tidak bernyawa. Seolah-olah baru saja mengalami kehancuran besar, semua dewa dan mereka yang berpotensi menjadi dewa juga lenyap, aneh sekali. Tetapi mereka memang demikian, sangat bertekad dan menolak untuk mengungkapkan sumber daya mereka. Tidak mungkin berbagi rahasia dengan orang lain, jika kita memaksakan diri, kita mungkin memulai perang. Dewa Perang Titan melaporkan situasinya kepada manajemen puncak. Kalau begitu kirimkan sejumlah besar orang untuk mengawasi setiap gerakan Kekaisaran Kiamat. Saya pikir setelah mereka mendapatkan rahasia sumber daya Ye Junlin, mereka pasti akan mengambil tindakan. Selama kita mengawasi tindakan mereka, secara alami kita akan tahu dari mana sumber dayanya berasal. Kata seorang eksekutif senior, semua orang bertepuk tangan serempak, langkah ini instan. Jadi mereka tidak punya ide lain, mereka hanya menatap Kekaisaran Kiamat. Selanjutnya, karena dia tahu bahwa kerajaan kiamat telah menelan semua sumber daya Ye Junlin. Oleh karena itu, tidak ada yang menerima perintah hadiah sama sekali. Ye Junlin memandangi pegunungan kristal energi spiritual dan harta surga dan bumi di depannya dan berpikir keras. Siapa bilang itu ditelan oleh Kekaisaran Kiamat? Bukankah ini lebih jelas? Tapi tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Ye Junlin sekarang. Sekarang dia juga punya kepala yang besar. Saya telah mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Di mana jalan keluar Junjun? Namun saat ini, Jiao Tianyu dan yang lainnya menerima kabar dari Daxia. Ye Junlin mengira dia telah menemukan divisi penindas iblis pada awalnya. Ternyata tidak, Jiao Tianyu dan yang lainnya menemukan dokter ajaib di Daxia. Hanya saja dia selalu bersikap low profile, dan hanya menjadi pedagang biasa di dunia sekuler. Tetapi setelah energi spiritual pulih baru-baru ini, dokter ajaib akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan pergi ke area terlarang tingkat pertama untuk mengumpulkan bahan obat dan terpapar. Keterampilan medisnya telah mencapai tingkat mayat hidup, daging dan tulang. Tiba-tiba menjadi terkenal, hal yang paling dilebih-lebihkan adalah ia ternyata dapat meningkatkan fisik manusia dan memungkinkan tubuh manusia menyerap energi spiritual secara maksimal. Jika ada kristal energi spiritual, maka dia bisa menciptakan dewa. Eksperimen telah dilakukan, dan 2 dewa langsung lahir. Banyak orang di Daxia yang sudah mengetahui hal ini. Meskipun Tian's Mansion telah berulang kali memblokir berita tersebut, hal itu tetap tidak dapat diredam. Hanya masalah waktu saja sebelum dokter ajaib ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Agaknya metodenya dalam menciptakan dewa lebih efektif dan sederhana dibandingkan metode Hydra dan orang lain. Kehebatannya tidak lagi cukup untuk digambarkan dengan kata-kata. Sebenarnya dokter ajaib ini sudah ditemukan sejak awal, namun ada yang sengaja menyembunyikan dan menutup berita tersebut. Jiao Tianyu dan yang lainnya tidak mengetahuinya sampai sekarang. Sama seperti berita tentang Jiao Tianyu datang, begitu pula berita tentang Tian's Sensui. Dia baru saja mengkonfirmasi masalah ini, dan Tian's Mansion juga mulai menyembunyikan berita tersebut. Ye Junlin tidak terkejut karena dokter ajaib muncul di Daxia, tapi lebih bersemangat. Dengan cara ini,
Bukankah racun Junjun akan terselamatkan? Segera kembali ke Daxia, teriak Ye Junlin. Karena kebangkitan energi spiritual, berbagai karakter atau kekuatan tersembunyi muncul. Ini semua normal, energi spiritualnya begitu kuat sehingga kekuatan-kekuatan yang mengandalkan energi spiritual tersebut dapat dengan mudah muncul. Banyak dari mereka sebenarnya tersembunyi di kota. Mereka bahkan tidak tahu sebelumnya apa itu Reiki. Pembuluh darah super spiritual, ini semua adalah hal yang mereka kenal sebelumnya. Konon saat badai energi spiritual melanda, tidak semua orang di Daxia bersembunyi di Pulau Keselamatan. Banyak orang menghilang saat transfer beberapa saat yang lalu. Atau sekadar menolak pergi ke Pulau Aman, namun orang-orang ini selamat. Pasti ada yang salah dengan beberapa orang ini. Beberapa orang hanya mengetahui tentang Reiki sebelumnya. Beberapa orang sama sekali tidak takut dengan badai energi spiritual. Misalnya, dokter ajaib ini dan keluarganya tidak berlindung saat itu. Namun, mereka juga tidak menerima pancaran energi spiritual dan baptisan, sehingga menjadi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi bencana ini dengan percaya diri. Ada begitu banyak orang aneh yang tersembunyi di dunia. Bisa jadi beberapa orang super, setelah lelah berjuang, rela menjadi manusia biasa seumur hidupnya. Mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka kecuali benar-benar diperlukan. Lalu ada paparan yang tidak disengaja. Sama seperti dokter ajaib kali ini, identitasnya terungkap secara tidak sengaja. Dokter ajaib ini sebenarnya tinggal di daerah Lingnan. Saya dulunya seorang penjual teh herbal, tapi teh herbalnya relatif terkenal di jalanan. Karena itu bekerja dengan baik, dia mungkin sengaja mengendalikannya. Jika tidak, teh herbalnya akan disebut obat mujarab. Dia menjadi terkenal sejak dini, itu ditemukan oleh kekuatan terkait. Saat ini, Li Ziran dan pihaknya mendapat kabar bahwa ada dokter ajaib. Saya datang ke Lingnan sejak lama. Ketika Ye Junlin dengan panik mencari cara untuk mendetoksifikasi dunia, Li Ziran juga tidak menganggur. Sekarang dia mendengar tentang dokter ajaib, sepertinya dia sudah gila. Dokter ajaib Yan Zhangsheng masih berada di toko teh herbal miliknya. Tapi sekarang dia sedang ditawari. Ada banyak sekali orang yang datang menemuinya setiap hari. Ada berbagai macam orang, demi alasan keamanan, Tian's Mansion secara khusus mengirimkan orang untuk melindunginya. Sejauh dia bisa menciptakan dewa, dia adalah harapan masa depan Daxia. Sekarang identitas Yan Zhangsheng sebagai dokter ajaib telah terungkap, dia tidak menganggur. Dia merawat semua orang yang datang ke rumahnya untuk berobat. Setelah melihat begitu banyak penyakit sekarang, tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkannya. Keterampilan medisnya lebih mengerikan dari yang dibayangkan semua orang. Li Ziran dan kelompoknya sedang berbaris di luar. Setelah mengantri lebih dari 2 jam, akhirnya kami sampai. Siapa yang menemui dokter? Yan Zhangsheng bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Dari penampilannya, dia terlihat seperti pria paruh baya. Baunya biasa saja dan penampilannya biasa-biasa saja. Tipe orang di tengah kerumunan yang Anda lihat sekali saja dan tidak akan pernah Anda lihat lagi. Aku mengantri untuk putriku. Dia belum datang. Itu. Li Ziran ingin memperkenalkan situasi Junjun karena dia cemas. Minggir sebelum ada yang datang, pergi dan tunggu di samping. Kembalilah ketika putrimu datang. Yan Zhangsheng berkata dengan dingin. Li Ziran hanya bisa berdiri di samping dan menunggu. Xiao Tianyu dan yang lainnya telah memberitahu Li Ziran bahwa Ye Junlin dan yang lainnya sedang dalam perjalanan. Meskipun Yan Zhangsheng kedinginan, dia sangat sabar dalam menghadapi pasien. Selanjutnya, Li Ziran dan yang lainnya menonton. Keterampilan medis Yan Zhangsheng sangat menakutkan. Segala macam penyakit yang sulit dan rumit bisa disembuhkan. Ada pula seorang anak yang tidak sengaja memasuki kawasan terlarang dan menelan tanaman beracun. Kebangkitan energi spiritual dapat membiarkan materi surgawi dan harta duniawi, dan juga dapat membiarkan tanaman beracun ini, dan toksisitasnya sangat mengerikan. Saat Ye Junlin menjelajahi area terlarang sebelumnya, dia menemukan banyak harta karun alam yang beracun, tidak ada obat untuk racun pada anak ini. Akibatnya, Yan Zhangsheng secara paksa mendetoksifikasi dirinya. Lihat di sini, Li Ziran dan yang lainnya merasa semakin berharap.
Jika racun jenis ini bisa disembuhkan, maka racun Junjun juga pasti. Ada kemungkinan besar hal itu bisa diselesaikan, bersambung.